Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Tolong saya. Ibu saya. Ibu saya. Ida, tenang ya. Tenangin diri, ya. Istighfar. Ada apa? Ibu saya. Arwah ibu saya dirantai sama setan, Pak. Arwah ibu ente dirantai setan. Setan yang kayak gimana? Coba ente jelasin ke aneh. Setan itu setan sugihnya Mas Dika. Kalau aku kasih tahu soal ini ke Pak Ustadz bakalan tahu Mas Dika lakuin pesugihan. Dan Mas Dika akan bunuh aku nanti. Ida, ente nggak apa-apa kan? Kalau ente butuh bantuan aneh, tolong ente jelasin sejujur-jujurnya, biar aneh tahu permasalahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Itu Pak Ilham ditemukan tewas di rumahnya dalam kondisi misterius Pak Ustadz. Dan dalam waktu yang berdekatan, ada warga 2 orang juga yang tewas Pak Ustadz. Tadi yang jadi saksi itu Marimar, Boyen, sama Ati. Dia melihat kalau ada andong yang dikendarai sama pocong. Ini saya khawatir, ini kayak ada pesugihan gitu Pak Ustadz. Ya Allah. Itu pasti Mas Dika. Astagfirullahaladzim, sebentar teh. Ida, kita bicarain nanti masalah almarhumah ibu ente ya. Aneh harus ngecek dulu jasad-jasad ini. Oke? Ayo teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua kaya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas kenapa ngelakuin pekerjaan hina kayak gini, Mas? Mas kenapa harus ngebunuh orang-orang yang gak bersalah? Selama ini kan lo protes, gua nganggur, gua nggak kerja, ya kan? Sekarang gua kerja, sekarang gua punya banyak uang. Kok lo protes sih? Mendingan sekarang lo nikmatin nih semua hasil uang gua. Mas. Duh, capek juga ya dalam sehari nguburin 3 jenazah. Bisa-bisanya lagi meninggal barengan gini. Dan lingkungannya itu berdekatan, ya kan? Itu sih namanya nggak beres. Iya Bang Opak, saya setuju banget soal itu. Jadi beneran Bang, semua ini ada hubungannya dengan andong pocong itu. Kalau sampai berita ini nyebar ke kampung, ini warga udah pada rusuh semuanya pasti. Maksud kamu apaan? Kamu punya kewajiban nyebarin, biar masyarakat tahu sekampung Kucrit. Hah? Mau semuanya mati mendadak sekampung Kucrit, termasuk kamu. Kita memang harus mengimbau kepada warga untuk waspada. Bila perlu, kita suruh warga untuk meronda sampai pagi. Tuh, Iqbal aja pinter. Enggak gitu masalahnya. Masalahnya apa lagi? Ini loh, saya udah sempat ngomong ke warga, tapi begitu mereka mendengar desas-desus masalah andong pocong, itu nggak ada yang mau ronda. Mereka pada takut sama andong pocong itu. Udah sekarang suruh ronda, nanti masalah dana nanti aku yang kucurkan. Kamu sebagai RT harus bergerak. Cocok, selain ronda ada cara lain nggak sih? Kalau menurut saya Pak RT, untuk bisa mencegahnya atau mencari jalan keluar kita harus diskusi dulu. Bener Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ersan, rumahnya udah laku? Alhamdulillah, iya.
Udah ada yang mau nge-DP-in. Katanya minggu depan dia mau langsung nempatin. Oh, alhamdulillah kalau gitu, Pak. Nah, itu dia yang mau beli rumah saya. Oh, gitu. Oh. Astagfirullahaladzim. Ida, assalamualaikum. Apa kabar? Udah lama kamu nggak ada kabar ya? Mohon maaf ya. Penampilan kalian agak berbeda ya. Kalian yakin kalian baik-baik aja? Mbak Rati, Mbak Mayang, saya permisi dulu. Iya. Pak Ersan, ini DP rumah yang sudah saya janjikan. Tolong dicek. Nggak perlu saya cek. Saya percaya sama Mas Dika. Ya udah, sisanya saya bayar minggu depan ya Pak, secara cash. Karena saya nggak percaya sama bank. Nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Oke. Mari. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sih itu orang ya? Sengaja banget kayaknya. Akhirnya gue kaya raya juga. Kerja seumur hidup juga belum tentu gue bisa kaya raya mendadak begini. Lagian kenapa nggak dari dulu ya gue begini? Jangankan rumah, pesawat jet pribadi aja bisa gue beli semuanya. Lo kenapa nangis? Lo nggak seneng lihat suami lo sukses, hah? Atau lo malah lebih seneng lihat suami lo menderita dan juga miskin, gitu? Iya. Mas, aku lebih bersyukur kalau misalnya kita tuh hidup miskin tapi kita nggak mengkhianati Allah, daripada kita hidup bergelimang harta tapi kita mengkhianati Allah. Alah, sok suci lo. Diajak hidup kaya malah minta miskin. Aneh tau nggak lo? Mas, apa benar pesugihan ini kamu mulai dengan menumbalkan ibu? Kalau iya kenapa? Hah? Mau lawan gua? Jahat kamu, Mas. Jahat kamu, Mas. Kamu jangan. Kamu tega banget. Kenapa kamu ngelakuin itu? Lo berani ya mukul gua ya? Lo denger, ibu lo itu udah tua. Hartanya udah nggak ada, jadi buat apa hidup lama-lama di dunia? Nggak ada gunanya. Ida! 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 Hei, jangan kabur lo! Aku senang tahu kamu sama Tante Mayang dan Tante Rati terlibat dalam komunitas peduli KDRT. Karena menurut aku itu kegiatan yang positif dan bermanfaat. Aku juga seneng, Bal. Awalnya sih agak susah, tapi karena korban KDRT-nya tuh nggak mau datang, terus nggak mau cerita. Terus kita pelan-pelan coba deketin, dan akhirnya mereka mau cerita. Ya, alhamdulillah kamu ada kegiatan yang positif, terus dan produktif juga. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Bener ya? Mbak Ida, kenapa? Pasti Mbak Ida disakitin lagi ya sama Mas Dika? Iya, tolong kenapa? Kami pasti bakal bantu Mbak. Kenapa? Itu. Ayo, Mas, kita pulang. Mas, jangan lupa cinta ya, Mas. Mas. Jangan kasar sama perempuan. Apaan sih? Gue cuma berantem biasa. Ini masalah rumah tangga. Dia aja yang lebay tuh. Mbak Ida lebih baik bicara sekarang. Ini udah waktunya Mbak Ida. Kalau Mbak Ida butuh bantuan kita pasti bantu kok. Lu nggak usah ikut campur ya. Ini urusan rumah tangga gua. Urusan rumah tangga gua. Mas! Apa sih?
Mas. Lo bisa gak sih gak kasar sama perempuan? Sopan dikit dong kalau ngomong. Sini. Mbak masih mau bertahan sama pria kasar seperti ini? Mbak, dengerin saya. Kalau Mbak butuh bantuan kita, jangan sukar untuk kabarin kami. Lo denger ya, lo bisa cerita semuanya sama mereka. Tapi lo pasti ingat, kalau lo cerita semuanya lagi, ya, arwah ibu lo bakal gue bikin jauh lebih menderita. Lo tau? Kita baik-baik aja. Cuma berantem suami istri aja biasa. Kalau gitu, kamu permisi dulu. Ayo, Mas. Hati-hati. Mbak, aku bingung banget deh sama mereka. Jelas-jelas tadi dia ketakutan, Bang. Dan sekarang kayak biasa aja. Pasti aku ngerasa dia diancam deh. Jangan-jangan Bal pas dia pulang di rumah nanti malah disiksa lagi. Kalau menurut aku, Mbak Ida seperti menutupi sesuatu. Aku nggak akan biarin kamu lolos lagi. Abis keluar ritual, gua akan kasih lo pelajaran yang setimpal. Lepasin, Mas. Ya. Mas, lepasin, Mas. Lepasin. Mas, mau siksa aku sampai mati, silakan. Aku nggak peduli. Aku juga udah nggak ada harapan untuk hidup. Tapi aku mohon lepasin, Mas. Karena aku harus sholat, Mas. Aku lebih takut sama Allah ketimbang sama siksaan kamu ini. Tolong lepasin. Lu nggak usah sok suci. Abis keluar ritual, lu bakal gua tumbalin. Kalau lu udah gua tumbalin, pesugihan gua akan makin kuat dan kaya raya. Masa Dika itu tiba-tiba punya uang banyak dan bisa beliin Pak Ersan itu rumah yang besar banget? Tante, rumah Pak Ersan yang di dekat pintu masuk kampung Kucrit. Kok bisa sih? Emangnya Mas Dika itu bisnis apa? Itu dialah yang kita nggak habis pikir. Ya Tante sih nggak musuuzon. Tapi jarang banget loh. Malah hampir nggak pernah Tante itu ngeliat ada orang yang bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu beberapa hari aja. Pak, berapa pelaku korban dari Andong Pocong itu yang kamu lihat? Kemarin sih Lala sempat ngobrol sama Pak RT, Bang. Sekitar 20 orang. Tapi itu nggak dari kampung kita doang, ada dari kampung tetangga juga. Dan motifnya udah jelas, pesugihan. Karena nih ya, orang-orang tuh nggak ada bekas luka fisik, tapi tiba-tiba hartanya lenyap gitu aja. Berarti fix, kita harus lidiki Dika. Karena bisa jadi Dika adalah pelaku pesugihan Andong Pocong ini. Sebenarnya sih nggak mau suzon ya. Tapi kenapa kok Tante mikirnya kayak gitu juga ya, Bal ya? Yaudah kalau gitu, malam ini Lala mau coba selidikin rumahnya. Kan Kak Vero sama Kak Reza juga mau kesini. Oke. Iyalah, tapi ingat, kamu harus hati-hati. Soalnya abang nggak bisa nemenin kamu. Abang ada janji sama Ustadz Syakib soalnya. Iya Bang, nggak apa-apa. Siap. Kak, kalian dengar kan suara itu? Iya, suaranya tuh dari halaman sini nih. Bener. Enggak. Nggak dengar apa-apa. Ada Parjo. Mana ya? Mana ya? Tolong aku. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Kak Vero, Kak Reza, tadi Lala lihat ada Andong sama arwahnya Bu Romlah. Astagfirullahaladzim.
Ayo, cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, gimana? Ada yang kalian temukan di rumah Mas Dika? Bang Iqbal benar. Pelaku pesugihannya itu Mas Dika. Soalnya tadi Lala lihat kalau andong gaibnya itu parkir di depan rumahnya. Dan yang lebih nyeremnya lagi, Lala tiba-tiba lihat arwah Bu Romlah. Terus arwah Bu Romlah itu dirantai tangan dan kakinya. Udah gitu, yang ngendaliin rantainya itu pocong. Tapi pocongnya itu serem banget, beda dari yang lain, Bang. Guys, mungkin gak sih kalau Bu Romlah itu jadi tumbalnya Mas Dika? Dan setan pocong yang di penglihatan Lala itu yang ngendaliin si andongnya itu. Guys, gue habis ketemu Ustadz Syakib. Dan beberapa hari lalu, Ida sempat cerita ke Ustadz Syakib kalau Ida itu sempat didatangi sama arwahnya Bu Romlah. Dan arwah Bu Romlah itu minta tolong. Tapi sebelum dia melanjutkan ceritanya, obrolannya keburu putus. Dan ketika Ustadz Syakib nanyain lagi soal itu, dia selalu menghindar. Bang, bisa jadi nih ya, Mbak Ida itu datang ke Ustadz Syakib mau ngobrolin soal pesugihan yang melibatkan Bu Romlah, ya kan? Bisa jadi. Guys, gue inget matanya ya. Gue sempat dengar salah satu korban bilang kalau dia nunjuk matanya ketika andong itu pergi. Jangan-jangan maksudnya ada yang aneh dengan mata si pocong kusir andong itu kali, Bang? Ya, sihirnya Dika terdapat di matanya dia. Ya, bisa jadi. Gue punya ide, kita tuntasin malam ini juga sebelum andong pocong itu makan korban lagi. Oke. Siap. Sebentar, gue telepon Pak Ustadz Syakib. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya sama teman-teman saya sudah tahu apa yang jadi kelemahan Dika. Dan malam ini kita tuntaskan semuanya. Jadi malam ini kemungkinan saya dan teman-teman bakal bergerak. Ya, doakan kami ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong lepasin aku, aku mau sholat, jangan lagi ada korban pesugihan kamu, tolong. Terserah, lo puas-puasin. Terserah lo mau ngomong apa. Habis gue ritual, lo bakalan gue abisin. Udah cukup, Mas. Cukup kamu ngambil banyak korban untuk pesugihan. Kasihan mereka, Mas. Ya Allah. Aku nggak boleh pasrah. Aku harus lakuin sesuatu. Setidaknya kalau aku mati,